Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafira Akila dengan NIM 08111282530049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6. Pada soal nomor 6 yaitu buatlah program dengan rekursif untuk menghitung deret, misalnya n sama dengan 3, maka inputnya n pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 sama dengan 1 tambah 4 tambah 27 tambah 32, n nilainya bebas. Nah, di sini logika programnya yaitu pertama-tama program dimulai, kemudian mendeklarasikan fungsi rekursif untuk menghitung deret bilangan berpangkat, serta mendeklarasikan variabel yang digunakan yaitu variabel untuk menyimpan nilai n dan variabel bantu untuk perhitungan. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai n, kemudian nilai tersebut digunakan sebagai batas perhitungan deret. Proses perhitungan menggunakan fungsi rekursif. Jika nilai n sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 sebagai kondisi berhenti. Jika tidak, program akan menghitung nilai n pangkat n dengan cara melakukan perkalian berulang sebanyak n kali menggunakan perulangan. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan dengan hasil pemanggilan fungsi rekursif untuk nilai n dikurangi 1, sehingga proses akan terus berulang hingga mencapai kondisi berhenti. Setelah semua proses selesai, hasil ditampilkan dan program selesai. Baiklah, pada programnya. Nah, di sini menggunakan include IOStream, kemudian using namespace std, dan di sini ada fungsi deretnya, itu dengan parameter n. Kemudian di sini masuk ke kondisi, jika n sama dengan 1, maka return 1. Nah, kemudian mendeklarasikan yaitu hasil sama dengan 1, diinisiasikan dengan 1. Kemudian melakukan perulangan untuk mendapatkan n pangkat n. Nah, di sini dimulai dari i sama dengan 1, dicek apakah i kurang dari sama dengan n. Nah, jika iya maka masuk ke proses hasil yaitu hasil dikali n. Jika tidak, maka masuk ke hasil, ke return hasil ditambah deret dalam kurung n kurang 1. Kemudian pada fungsi main-nya di sini mendeklarasikan n, kemudian cetak tulisan masukkan n, kemudian ini menginput nilai n dan disimpan ke variabel n, kemudian cetak tulisan yaitu hasil dari deret ke n. Nah, di sini outputnya masukkan N 4. Nah, di sininya hasil 288. Kalau pada penjelasan saya, ada 288. Nah, di sini langsung saya jelaskan. Nah, tadi kita masukkan N-nya 4, kemudian hasilnya 288. Nah, dari mana mendapatkan 288 ini? Ini saya sudah jelaskan, yaitu N-nya sama dengan 4. Nah, dicek apakah N-nya sama dengan 1. Nah, 4 sama dengan 1 tidak. Maka masuk ke return hasil tadi. Nah, pertama yaitu hasilnya diinisiasikan dengan 1. Nah, ketika I sama dengan 1, apakah I ini kurang dari sama dengan N? 1 kurang dari sama dengan 4? Iya. Maka masuk ke hasil, yaitu hasil dikali N. Hasil tadi itu 1, N-nya 4. Ya, 1 kali 4, 4. Kemudian I-nya bertambah. I-nya bertambah jadi 1 tambah 1 yaitu 2. Dan ketika I-nya 2, apakah I ini kurang dari sama dengan N? Nah, 2 kurang dari sama dengan 4, ya masuk ke return hasil, yaitu hasil dikali N, itu hasilnya tadi 2. Oh, tidak, hasilnya ini 4, N-nya 4, jadi 4 kali 4 itu 16. Nah, kemudian ketika sudah, masuk ke I lagi, I tambah 1, yaitu 3, dari 2 ke 3. Kemudian ketika I-nya 3, apakah 3 ini kurang dari sama dengan 4? Iya, maka masuk ke hasil dikali N, itu hasilnya tadi 16. 16 dikali 4, itu 64. Kemudian I-nya bertambah lagi jadi 4. Ketika I 4, apakah I 4 ini sama dengan 4? Kurang dari sama dengan 4? Iya, maka masuk ke hasil. Hasil yang terakhir yaitu 64. 64 dikali 4, yaitu 256. Nah, kemudian I-nya bertambah lagi
jadi I sama dengan 5. Nah, dicek apakah 5 ini kurang dari sama dengan 4. Tidak. Nah, ketika tidak, maka masuk ke return yaitu hasil ditambah deret N kurang 1. Nah, hasil yang terakhir yaitu 256. 256 tambah deret N-nya 4. 4 kurang 1 yaitu deret 3. Nah, deret 3 ini kan belum ada nilainya. Nah, maka kita cari deret 3 ini. Nah, deret 3, maka N-nya itu adalah 3. Nah, 3 dicari seperti ini tadi satu-satu. Nah, hasilnya yaitu ketika tidak memenuhi lagi, hasil akhirnya itu 3 kali 3, yaitu 27. Nah, ketika tidak memenuhi lagi, maka masuk ke hasil deret, yaitu hasil tambah deret N kurang 1. Nah, hasil yang terakhirnya itu 27, dan deretnya itu 3 kurang 1 itu deret 2. Nah, deret 2 dicari lagi ketika N-nya sama dengan 2, itu hasil akhirnya itu ditemukan 2 pangkat 2, yaitu 4. Kemudian masuk lagi ketika tidak memenuhi ke hasil tambah deret N kurang 1. Nah, hasilnya yaitu 4. 4 ditambah deret yaitu 2 kurang 1 yaitu deret 1. Nah, deret 1 nilainya yaitu 1. Maka pada deret 2 ini nilainya yaitu 4 tambah 1 yaitu 5. Nah, jadi di sini pada eh, perpangkatannya yaitu ada 4, 4 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 5 yaitu mendapatkan dari 2 pangkat 2 dan 1 pangkat 1. Kemudian ditambahkan yaitu 256 tambah 7 tambah 5 yaitu mendapatkan hasil 288. Kemudian pada flowchartnya di sini ada dua flowchart yaitu pada fungsi main dan fungsi deret. Pada fungsi main yaitu start, program dimulai, kemudian menginput nilai N dan mencetak tulisan yaitu hasil. Kemudian program selesai. Nah, pada fungsi deret di sini program dimulai. Setelah itu dicek apakah N ini sama dengan 1. Nah, jika iya maka deret sama dengan 1, maka program selesai. Kemudian jika tidak, maka sini hasil diinisiasikan dengan 1, kemudian masuk ke perulangan dari I sama dengan 1 to N. Jika iya maka dia mencetak yaitu melakukan proses yaitu hasil sama dengan hasil dikali N. Kemudian perulangan sampai tidak memenuhi dan jika tidak maka ke deret sama dengan hasil tambah deret kurang 1. Maka program selesai. Kemudian pada episode code-nya di sini pada fungsi main yaitu mendeklarasikan variabel yaitu n bertipe integer, kemudian bikin, kemudian write yaitu masukkan nilai n, read n, menginput n, kemudian cetak tulisan yaitu hasil sama dengan dan program selesai pada fungsi main. Kemudian pada fungsi deretnya yaitu ada function deret dengan parameter n bertipe integer, kemudian mendeklarasikan variabel yaitu i dan hasil bertipe integer, kemudian begin dicek if n sama dengan 1 dan deret isi dengan 1 dan jika tidak maka masuk ke hasil tadi, hasil inisiasikan dengan 1 dan masuk ke perulangan for yaitu i sama dengan 1 to n, maka jika iya do hasil diisi dengan hasil kali n, jika tidak maka ke deret diisi dengan hasil ditambah deret kurang 1 n yaitu program selesai pada fungsi deret. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan pada penjelasan soal nomor 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.